Nama saya Siska. Nama yang paling pendek aja Mas Bang, biar santai gitu ya. Saya ibu dengan 2 anak perempuan yang sudah cukup dewasa. Saya tinggal di Wonocatur ya. Sekarang saya kerja di PT Eagle Bluff Indonesia itu sudah sejak 94-95 saya lupa gitu ya. Tapi di sini jabatan saya ya, saya masih dipercaya oleh si pemilik untuk membantu beliau. Kalau jabatannya itu saya dibilang general manager, tapi kalau saya bukan, general servant. Jadi apa ya, menurut saya itu lebih pas gitu loh, karena apapun yang saya lakukan kalau saya menempatkan diri saya di bawah itu lebih enak gitu. Jadi masuk kemana-mana itu gampang gitu. Eagle itu beroperasi di tempat ini tuh baru belum lama, 2003. Jadi sebelumnya itu di Sukonandi. Dulu sewa sebagian tanah dari perusahaan daerah Anindya dengan karyawan 67 di bawah 100 gitu lah Mas. Terus dengan berkembangnya bisnis, terus kami pindah ke lokasi baru itu di Pingit. Itu lumayan agak lebih besar dengan karyawan sekitar 250. Tapi karena berkembangnya bisnis juga, kami dapat kepercayaan dari buyer untuk produksi brand-brand bagus. Jadi kami cari tempat yang sesuai karena mereka menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu ya, standar tertentu tentang keamanan, tentang fasilitas perusahaan. Jadi kami pindah di tempat ini ceritanya. Jadi 2003 mulai di tempat ini, tapi hanya ini saja Mas, hanya separuh ini ceritanya gitu. Terus karyawan sudah tambah 400 karena mungkin kualitas perusahaan kami itu dipercaya, jadi ordernya meningkat. Karena meningkat, kami beli lagi di seberang ini. Jadi sekarang total keluasan perusahaan itu belum 1 hektar sih Mas, masih 7.950 sekian berapa gitu, dengan karyawan sekitar 950-an gitu. Dan mungkin dalam waktu dekat kami akan nambah lagi. Jadi, tapi semoganya nggak sampai 1.000 Mas. Kalau 1.000 soalnya standarnya akan berkembang lagi. Jadi terima enggak. Tapi ya saya bahagia di sini kami difasilitasi oleh pemerintah ya, walaupun memang masih ada kesulitan di sana sini, tapi secara generalnya itu betul-betul kami terbantu. Dan saya juga berharap semoga karyawan yang ada di sini bahagia kerja di Eagle, dan saya juga ingin bahwa perusahaan ini tetap go sampai kapan aja. Kalau secara khusus spesifik itu menurut saya hobi itu lebih kepada apa sih kesenangannya gitu ya Mas ya, tapi bukan kesenangan yang maksud saya menjadi rutin. Kalau itu tidak, terus enggak. Kalau saya termasuk penyuka segala kegiatan. Jalan-jalan ke bawah ke pabrik, naik turun juga saya anggap itu hobi. Kenapa? Karena itu bagian dari olahraga gitu. Tapi yang jelas itu yang paling membuat mood saya menjadi naik itu kalau saya dengar musik. Jadi kesempatan apa saja saya mesti dengar musik. Mau di rumah masak, mau kadang-kadang istirahat, sebel atau apa gitu, ada yang masalah nggak bisa agak sulit gitu ya, paling-paling saya cuma tutup kuping, habis itu dengar musik karena bikin mood itu jadi naik gitu ya.
Kalau memilih profesi, saya tuh juga suka bingung. Kalau cita-cita ya, kalau cita-cita apa, pengen jadi misalnya, yaitu tadi general servant, kayaknya nggak ada ya orang pengennya itu jadi direktur, jadi apa gitu. Cita-cita saya itu sebenarnya cuma flow saja, kebetulan pemilihnya itu ibaratnya chemistry-nya ketemu mas, gitu ya. Saya anggap ini bahwa itu jodoh. Memang saya dipertemukan dengan si bos saya Pak Kim itu, Mr. Kim itu ya untuk di tempat ini gitu. Kalau profesi enggak lah mas. Jadi mengalir saja. Yang jelas itu apa yang diberikan kepada kita, yang kita terima, yang kesempatan ini diberikan itu memang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan saya prinsipnya memang apapun itu tuangkan semua. Serahkan semuanya total tanpa syarat. Saya pikir itu aja sih. Mungkin saya menemukan kunci bahwa saya lebih seneng dibilang servant daripada manajer. Karena kalau manajer saya merasa begitu banyak beban yang harus ini kan manage sana, atur sini, atur ini. Tapi kalau saya bilang diri saya servant, pelayan itu lebih enak gitu. Maksudnya saya bisa menyatu dengan karyawan, saya bisa melayani pimpinan, otomatis kalau sama pimpinan melayani ya mas ya. Jadi kalau dibilang susah, ya hidup itu memang gitu ya mas ya. Ada susahnya, ada senangnya, tapi kalau semua mau dibuat susah jadi beban buat kita. Secara mental, fisik, psikis itu jadi terganggu semua gitu loh. Jadi saya pikir memang kita harus menyenangi, apapun itu. Segala kesulitan, segala kesenangan, kegembiraan itu memang harus diterima total gitu. Jadi kalau saya mungkin saya iklannya iklan obat itu kalau ditanya susahnya apa bu, sakitnya lupa tuh gitu. Kebetulan saya terima kasih karena kebetulan saya punya staf di sini yang luar biasa semua. Jadi saya menganggap bahwa di sini itu tim kami itu tim solid. Jadi apapun yang saya butuhkan itu saya punya tim yang betul-betul ada untuk saling komunikasi. Jadi saya punya problem apa, mereka punya problem apa, kami diajak kumpul bareng gitu ya mas ya. Saya punya susah gini nih, kira-kira kamu punya ide apa gitu. Jadi dari celoteh-celoteh mereka itu kadang-kadang keluar ide untuk bagaimana menemukan the way out gitu loh maksudnya. Jadi saya betul-betul terima kasih sama tim-tim yang ada, khususnya ya tim compliance saya ya, karena sekarang kami memang dari dulu itu kan kerja brand-brand tertentu ya mas ya, dengan persyaratan kerja yang ditentukan oleh buyer itu memang kita butuh satu tim kepatuhan, dan itu mereka sudah maju pesat luar biasa. Jadi betul-betul tanpa bantuan tim yang ini itu, dan mereka tangguh luar biasa. Jadi saya senang bekerja sama teman-teman di sini semua. Yang jelas itu pertama, jangan pernah luntur dengan semangat. Jangan pernah berhenti berjuang, karena semua hidup apapun, setiap langkah kita itu memang harus diperjuangkan. Jangan mudah putus asa ya. Apa yang saya selalu sampaikan ke anak-anak, orang sukses itu sebenarnya ada 3 kuncinya. Yang pertama itu kemampuan, misalnya pendidikan, sekolah dan lain sebagainya itu kan pasti ya semua ya. Yang kedua adalah kemauan. Punya kemampuan tanpa dibarengi kemauan. Kemauan itu kan dari dalam ya mas ya. Itu nggak bakal mungkin bisa jalan. Ibaratnya kalau orang mau jalan kalau dia nggak angkat kakinya untuk melangkah ke depan kan tidak bisa disebut jalan gitu ya. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kesempatan. Saya selalu bilang sama anak-anak, kami ada beberapa staff di sini yang dulu hanya staff operator di dalam gitu. Kita tawarkan, kamu mau jadi admin nggak? Kamu mau pegang IT nggak? Kamu mau pegang program nggak? Dan memang ada beberapa anak-anak yang berani menantang. Jadi kami tidak terima dari luar mentah gitu ya, terus dia masuk kerja, enggak. Jadi yang pertama adalah kita tawarkan ke dalam. Jadi kita beri kesempatan, kalau mereka mau maju, ya itu gitu. Jadi kebetulan juga ya mas ya, saya itu kan ibu dengan 2 anak. Saya juga merasakan dulu waktu
bagaimana membagi kerja dengan etos kerja bos saya yang orang asing kayak begitu ya. Paling sedih itu kalau sudah misalnya di rumah anak sakit, sementara di kantor kerjaannya banyak gitu. Bingung, kadang-kadang bingung. Cuma saya juga ingin bersikap adil. Kalau saya memang saya sudah pernah mengalami punya anak 2, suami saya kan kerja di luar kota, di Jakarta. Jadi saya hidup dengan anak 2. Kerja, sementara bos saya itu kan orang asing yang tidak pernah mau tahu. Jadi jangan sampai katanya nomor 1 keluarga, yang nomor 1 perhatiannya keluarga, nomor 2 keluarga, nomor 3 keluarga, nomor 4 keluarga, nomor 5 keluarga, baru yang berikutnya kerja. Dia nggak mau seperti itu. Tetapi saya juga mengerti bahwa perusahaan swasta seperti kami ini kan memang harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau sedih anak saya sakit gitu, kadang-kadang saya minta izin sama si bos, saya minta waktu maksimal 2 jam gitu. Saya mau antar anak saya ke rumah sakit atau kemana, ada keperluan gitu ya Mas. Tapi begitu balik ke kantor akan saya tukar gitu. Jadi trust yang terbangun dari pimpinan saya, kenapa kok sampai dia percaya menyerahkan penanganan ini kepada saya, karena saya konsekuen gitu. Jadi jangan sampai apa yang dia berikan itu lebih sedikit dari apa yang saya berikan. Saya ingin berikan lebih baik, dan jelas trust itu dibangun dari hal yang kecil-kecil itu. Jadi ya saya nggak terasa loh Mas, saya kerja itu sudah dari 94, 95 ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin sudah 26 tahun ya. Lumayan. Udah dewasa. Oh jelas. Setiap momen begitu berangkat dari kantor, saya memang sudah saya harus melakukan sesuatu. Saya harus, dan kebahagiaan itu sebenarnya tidak usah di mana-mana Mas. Begitu nyalakan mesin mobil gitu, jalan masuk sini, asal isinya tuh sudah bahagia, itu semuanya smooth, sehari itu mesti enak. Tapi memang itu harus dijaga Mas. Jadi setiap momen, segala masalah itu akan saya masukkan sebagai bagian dari kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan menyelesaikan masalah itu bahagia. Semua bahagia Mas, dan bahagia itu nggak usah jauh-jauh, dari dalam aja. Itu kita nggak usah menuntut orang lain dari luar untuk membuat kita bahagia. Enggak, saya bilang. Justru bagaimana kita bahagia dulu supaya kita bisa memberikan pengaruh bahagia kepada orang lain. Gitu. Oh gitu ya. Sebetulnya jujur saya tidak merasa hebat. Saya mengaku hebat kalau saya pulang, anak saya rapotnya itu bagus, kuliah IP-nya bagus, itu baru saya melihat hebat di situ. Tapi kalau di rumah saya tidak bisa memberikan rasa nyaman buat anak saya, dia tidak berhasil, dia tidak sehat, itu bukan bahagia. Jadi apa yang saya tanamkan kepada anak-anak di pabrik ini, karena 85% kan perempuan semua ya Mas. Saya bilang itulah hebatnya perempuan, saya bilang. Jadi kalian harus mengambil peran semaksimal mungkin. Kenapa? Ada suami hebat, ada istri yang hebat. Ada anaknya yang sehat, istrinya yang hebat. Karena perempuan itu saya alami ya Mas. Begitu dari kantor sini saya menjadi pekerja. Sampai di rumah saya jadi ibu, saya jadi pembantu, saya jadi guru, saya jadi ojek gitu. Jadi ngantar anak kemana-mana. Dan itu saya sampaikan kepada anak-anak. Jangan pernah menyerah. Tetapi jangan pernah lupa bahagia. Karena kalau kita bahagia, hati kita bahagia, apapun yang kita akan lakukan itu semua akan memberi efek yang positif gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, Bu, anak saya sakit begini-begini, coba lihat bagaimana caranya kamu menyediakan makanan, saya bilang gitu. Jangan kasih gorengan misalnya begitu. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau istirahat tuh sering keliling Mas, lihat mereka makan apa. Kalau mereka makan gorengan, jangan gorengan terus. Lebih baik tahunya kamu kukus saja. Kadang-kadang saya begitu. Dan saya berharap bahwa mereka bisa menjalankan tugasnya itu dengan bahagia. Itu yang paling penting, karena rumus dari semuanya itu bahagia.
Jangan pernah menyerah, itu yang saya selalu bilang sama mereka. Tetapi jangan lupa bahagia. Karena saya pun merasa bahwa dengan kesibukan begini banyak, saya tidak pernah lupa untuk menyediakan sedikit waktu. Kalau orang istilahnya orang keren bilang me time ya Mas ya. Jadi saya juga bikin seperti itu. Gampang kok di rumah beli kopi saset, bikin kopi, beli kue, taruh sedikit seolah-olah kayak di kafe gitu. Padahal di rumah ya Mas. Kira-kira begitu. Yang pertama saya lihat DP-nya Pak Wawan. Ya, saya lihat kan temen di Astaku sama di Kadin ya Mas ya. Saya lihat kok DP-nya kok bagus banget gitu. Apa namanya? Colornya itu color yang eye catching gitu. Kayak stabilo. Wah, saya pikir kenapa tidak nyoba nih? Ini kayaknya sesuai dengan jiwa saya gitu loh Mas ya. Biar sudah tua tapi kan tetap harus harus menimbulkan gairah supaya semangat gitu ya. Ditawari ke sana, datanglah saya ke sana, begitu saya masuk, wih luar biasa ini. Warnanya macam-macam, stylenya macam-macam, dan jujur memang saya mungkin tuntutan saya terlalu banyak. Saya minta untuk dibuatkan tas model apa saja. Itu bisa diterima dan bisa dibuat dan I'm very satisfied with the quality gitu. Jadi apa yang saya mau itu ada. Jadi saya juga terus terang aja tak racuni nih anak-anak di sini yang muda-muda tuh, saya punya tempat, yuk ikut gitu. Jadi mereka juga akhirnya ikut ke sana karena sesuai jiwa mereka kan muda gitu. Saya bilang orang saya aja yang sudah umur segini masih senang dengan segala dengan colorful yang penuh gitu dengan segala modelnya dan lain sebagainya. Dan jangan lupa itu yang di depan itu semua Bu Tuti, Mas Nur, Pak Wawan itu luar biasa. Saya pikir jempol buat Alra. Saya suka. I love it.